Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat angkatan 2021. Di sini kami ingin menjelaskan tentang manajemen pengelolaan sampah beserta analisis kasus yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan sampah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Gustiviana Padino Upah. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Yang ketiga, Muhammad Syarif. Yang keempat, Nur Sofa Fadila. Yang kelima, Salsa Bella. Yang keenam, Topan Sulaiman Asy'ari. Dan yang ketujuh, Kety Juana Kurni. Baik, kita mulai pembahasannya diawali dengan pendahuluan. Sampah merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Sampah merupakan masalah yang penting untuk diatasi dalam permasalahan lingkungan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka produksi sampah pun meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun yang harus diolah dengan tepat agar menghindari peningkatan jumlah penimbunan sampah. Berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh sampah seperti hilangnya nilai estetika di sekitar lingkungan, timbulnya pencemaran tanah, air maupun udara, menjadi tempat perkembangbiakan hewan penyebar penyakit, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Sampai saat ini, sampah menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia, namun pengelolaannya masih belum disadari oleh sebagian pihak sehingga belum teratasi dengan baik walaupun sudah menjadi permasalahan yang berlangsung lama. Pengertian sampah menurut WHO, sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya. Secara umum, sampah didefinisikan sebagai bahan yang dibuang atau terbuang, yang merupakan hasil dari aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak dipakai lagi, sebab sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sumber-sumber dan karakteristik sampah. Yang pertama, sampah dari komersial, sampah dari pemukiman, sampah dari institusi, sampah dari konstruksi, sampah dari fasilitas umum, sampah dari limbah domestik, sampah dari kawasan industri, dan sampah dari pertanian. Karakteristik sampah terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik sampah berdasarkan biologis dan kimia, dan yang kedua, karakteristik sampah berdasarkan jenis fisiknya. Karakteristik sampah berdasarkan biologis dan kimia terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah sampah yang mudah membusuk atau organik, dapat berupa sampah sisa makanan, dedaunan, dan lainnya. Yang kedua, sampah yang tidak mudah membusuk atau anorganik, contohnya berupa plastik, kertas, logam, dan sebagainya. Yang ketiga, sampah berupa debu dan abu. Yang keempat, sampah berbahaya bagi kesehatan. Hal ini contohnya berupa sampah hasil industri yang menghasilkan zat kimia berbahaya. Karakteristik sampah yang kedua adalah sampah berdasarkan jenis fisiknya. Sampah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah sampah basah. Sampah basah yaitu sampah yang mengandung banyak air, biasanya sampah ini berasal dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Yang kedua adalah sampah kering atau bisa juga disebut dengan sampah anorganik. Sampah ini terbagi menjadi 2, yaitu sampah kering logam dan sampah kering non-logam. Yang ketiga adalah sampah kecil, yaitu sampah yang merupakan partikel-partikel kecil yang ringan dan memiliki sifat mudah bertebaran yang mana akan mengganggu pernapasan manusia. Yang keempat adalah sampah besar, yaitu sampah yang berukuran besar. Biasanya sampah ini berasal dari bekas furniture berupa lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah sampah berbahaya yang berasal dari manusia, tanaman, hewan yang terdiri dari patogen, zat beracun, zat radioaktif, maupun hasil ledakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan sampah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghasilan sampah.
Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi penghasilan sampah. Hal ini dikarenakan apabila terjadinya peningkatan jumlah penduduk, maka akan meningkat juga kebutuhan akan ketersediaan lahan, kebutuhan produksi pangan, dan meningkatnya kebutuhan energi, serta dari hasil aktivitas manusia tersebut dapat meningkatkan jumlah buangan sampah. Yang kedua adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Karena semakin tingginya keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin tinggi pula jumlah per kapita sampah yang dibuang. Dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Karena semakin majunya teknologi, maka pemakaian bahan baku, pengemasan, serta manufaktur semakin bermacam-macam, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan penghasilan sampah. Selanjutnya, dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pembuangan sampah secara sembarangan merupakan perilaku yang dapat mendorong pencemaran lingkungan, yang dimana hal ini terlihat dalam beberapa hal, yaitu kerusakan keindahan pada alam lingkungan, keterjaratan dan kematian organisme akuatik, penyumbatan sistem pembuangan kotoran di kota-kota besar ataupun kecil, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini yang dimana menyebabkan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk perkembangbiakan nyamuk dan penyakit lain yang menyebabkan vektor dan produksi bau busuk, pengurangan sirkulasi air, dan aerasi tanah pertanian normal, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas di lahan tersebut. Selanjutnya, dasar-dasar metode pengolahan sampah. Ada 5 dalam pengolahan sampah, yang dimana hal ini sering disebut dengan metode 5R. Metode 5R bertujuan untuk mengurangi volume sampah, terutama yang dapat diterapkan pada rumah tangga. Berikut merupakan prinsip 5R. Di antaranya yaitu 1. Reduce. Reduce yaitu mengurangi atau menghemat pemakaian barang atau sampah. Contohnya, dapat kita lakukan dengan cara membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika akan berbelanja, sehingga ketika pulang kita tidak menambah volume sampah. Kedua, reuse. Reuse merupakan menggunakan atau memakai kembali. Misalnya, menggunakan kembali botol gelas air mineral menjadi tempat minyak goreng. Metode ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang. Misalnya, mendaur ulang botol plastik menjadi pot bunga atau mengolah sampah organik menjadi popok organik atau kompos. Yang dimana recycle adalah mendaur ulang yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Metode keempat yaitu replant, merupakan menanam kembali, memanfaatkan sisa bahan pangan terutama sayuran yang bisa ditanam untuk keperluan sehari-hari sehingga dapat menghemat pengeluaran. Metode yang kelima yaitu replace. Ini adalah kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, dan lain-lain. Sistem pengolahan sampah. Yang pertama ada pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga ataupun industri yang menghasilkan sampah tersebut. Oleh karena itu, mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus yang kemudian dari masing-masing tempat khusus tersebut harus diangkut ke tempat penampungan sampah dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir. Yang kedua, ada pemusnahan dan pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, yang pertama ada penghancuran atau pulverization. Jadi, sampah yang berasal dari bak-bak penampungan langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil sehingga lebih ringkas. Yang kedua, ada dibuat menjadi makanan ternak atau hog feeding, yaitu sampah organik seperti sayuran,
ampas tapioka, dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan ulang atau recycling, yaitu sampah-sampah yang sekitar masih bisa diolah ataupun dipungut yang kemudian dikumpulkan. Yang ketiga yaitu yang keempat ada ditanam atau landfill, yaitu pemusnahan sampah dengan membuat ladang di tanah, kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah. Selanjutnya ada dengan cara dibakar atau incineration, yaitu musnahkan sampah dengan membakar dalam tungku pembakaran atau incinerator. Yang kemudian selanjutnya ada yang terakhir dijadikan pupuk atau composting, yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk atau kompos khususnya untuk sampah organik seperti daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat membusuk. Selanjutnya, analisis kasus. Kami, selaku kelompok 6, mengambil berita artikel yang berasal dari laman resmi Pos Kota yang berjudul "Sampah Menggunung di Indonesia Masih Menjadi Masalah Kesehatan Lingkungan yang Serius". Artikel ini dipublikasi pada Kamis 27 Mei 2021. Secara garis besar, artikel ini mengacu pada permasalahan pengelolaan sampah yang buruk sehingga tumpukan sampah di beberapa tempat pengolahan akhir atau tempat pembuangan akhir di berbagai daerah di Indonesia sudah semakin menggunung. Pada era sekarang ini, sampah tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan dikarenakan sampah setiap harinya akan selalu meningkat. Pada berita tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengatakan bahwa pada tahun 2020 total produk sampah secara nasional telah mencapai angka 67,8 juta ton. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi pemecahan masalah. Dalam mengatasi berbagai permasalahan sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik, diperlukan pengolahan sampah yang baik bagi tiap individu. Dalam mengatasi permasalahan menumpuknya sampah non-organik, salah satunya dapat diatasi dengan konsep bank sampah. Bank sampah mengintegrasi prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pada bank sampah atau pada proses pengolahannya, adapun dalam mengatasi permasalahan sampah organik dapat diatasi dengan pembudidayaan, pengolahan pupuk kompos, dan mangot. Dengan adanya pengolahan sampah yang baik, tentunya keberadaan sampah akan semakin menipis dan hal itu dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah sampah merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Sampah merupakan masalah yang sangat penting yang harus kita atasi dalam permasalahan lingkungan, sejalan dengan jumlah pertumbuhan penduduk, sehingga terjadi peningkatan kegiatan di dalam pembangunan Indonesia. Terlepas dari 5 cara yang dikenal dalam pengolahan sampah, perlu adanya 5R, antaranya reduce, reuse, recycle, replan, dan replace. Dengan banyaknya dampak dari sampah, oleh karena itu permasalahan sampah perlu kita atasi dengan seefektif mungkin untuk dapat meminimalkan dampak negatif dari sampah tersebut. Berdasarkan kesimpulan tadi, dapat disarankan bagi setiap masyarakat agar dapat peduli terhadap pencemaran sampah ini, sehingga permasalahan yang dialami Indonesia dapat teratasi dengan baik. Berbagai cara ditawarkan dalam pengelolaan sampah, namun hal ini tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari masyarakat luas. Kepadatan penduduk di Indonesia juga menjadi faktor pendukung banyaknya sampah di Indonesia, sehingga perlu adanya pengedukasian kepada masyarakat terkait hal ini. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit atau penyebab timbulnya suatu penyakit. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 mengenai manajemen pengelolaan sampah. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, baik di masa kini hingga di masa mendatang. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai habis dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.